Oke teman-teman, balik lagi bersama Yuga Undercover Indonesia. Selamat datang di Tajuk Trivia episode ke-6, sebuah topik yang membahas trivia dan juga fakta-fakta random soal Yu-Gi-Oh! Yang mungkin fakta-fakta ini sebenarnya nggak penting sama sekali, tapi semoga bisa menghibur teman-teman semua. Oke, kita mulai aja langsung trivia episode ke-6. Kita semakin penasaran sama informasi-informasi unfaedah, dan kali ini lebih unfaedah lagi. Siapakah kartu dengan card text terpendek? Kalau kartu dengan efek terpendek di TCG ada Jar of Greed. Efeknya adalah draw one card, yang hanya terdiri dari 12 karakter termasuk spasi. Masih mengalahkan jumlah karakter efek Pot of Greed yang terdiri dari 13 karakter, gara-gara ada huruf S di belakangnya. Terus kartu apa aja sih yang punya lore terpendek? Kalau di TCG, dia adalah Sea Monster of Theseus. Who are you? Finally got to visit that harbor specializing in gun. Shut up. Who are you? Two tuners. Per bulan Januari 2021, berdasarkan Wikipedia, Yu-Gi-Oh! Menempati posisi ke-21 sebagai media franchise paling populer sepanjang masa dengan total penjualan produknya yang kira-kira berhasil mencapai setidaknya 16,8 miliar US dollar. Meskipun angka yang masih sangat jauh dari revenue yang dihasilkan pesaingnya, yaitu Pokemon, yang menempati urutan pertama dengan total penjualan senilai kisaran 105 miliar US dollar. Tapi di sini kita belajar bahwa franchise Yu-Gi-Oh! Bisa dikatakan lebih populer dari franchise global lainnya seperti The Simpsons dan SpongeBob SquarePants. Berbanggalah sebagai fans Yu-Gi-Oh! Itu artinya franchise ini menjadi salah satu yang paling desirable sepanjang masa. Elemental Hero Bestinatrix pertama rilis di TCG lewat set Millennium Lost. Di sini kalau kita perhatikan, kartu ini punya flavor text yang cukup percaya diri di TCG. Seorang pengendali api yang merupakan satu-satunya wanita di antara para elemental hero. Ledakan apinya mampu melenyapkan kejahatan. Saat itu adalah tahun 2005 dan memang benar dia adalah satu-satunya wanita yang tergabung dalam elemental hero. Tapi bukannya dengan mengklaim dirinya sebagai satu-satunya wanita, sama saja membatasi Konami untuk merilis kartu elemental hero wanita di masa mendatang. Hal ini menjadi ironis ketika pada tahun 2008 Elemental Hero Lady Hit dan Elemental Hero Poison Rose rilis di TCG. Dan baru mulai tahun 2011, flavor text Elemental Hero Bestinatrix diubah lewat set Legendary Collection 2 The Duel Academy Years Mega Pack menjadi seorang pengendali api yang merupakan elemental hero wanita pertama. Ledakan apinya mampu melenyapkan kejahatan. Kita punya banyak sekali kartu Yu-Gi-Oh! Yang jumlahnya lebih dari 10.000. Dan saya semakin gabut, pengen nyari tahu. Jadi kartu apa aja sih yang punya nama terpendek khususnya di Yu-Gi-Oh! TCG? Dimulai dari kartu dengan 4 digit pada namanya ada Yami, Ante, Moja, Dogu, dan Tol. Dan sebenarnya masih ada banyak lagi sih. Tapi cuma saya ambil beberapa aja di sini. Terus nama dengan 3 digit ada Nex, Eva, Umi, dan Zoa. Mungkin sebenarnya ada lagi, tapi saya cuma pengen nunjukin kalau ada nama dengan 3 huruf aja. Sejauh ini belum saya temukan nama dengan 2 digit, tapi adakah nama dengan 1 digit doang? Oke, dia adalah Seven. Walaupun sebenarnya kalau kita baca jadinya Seven ya, terdiri dari 2 suku kata gitu. Tapi secara teks tentunya dialah yang punya nama terpendek, yaitu ya angka 7 ini. Who are you? I'm Blackluster Soldier, envoy of the evening. Shut up. Who are you? 7. Relay Soul adalah sebuah kartu trap yang dirilis pada bulan April 2014 di TCG. Berbeda sama kebanyakan kartu yang didesain untuk memenangkan pemainnya, kartu ini malah punya efek yang bisa memenangkan lawannya. Dengan kartu ini, pemain akan men-special summon 1 monster dari tangannya, dan selama monster yang di-special summon itu ada di field, pemain tidak akan menerima damage. Tapi ketika dirinya meninggalkan field, maka lawan yang akan menang dalam duel. Ada sebuah cara yang bisa dilakuin buat menghindari efek kerugian ini, yaitu dengan cara menggunakan monster yang baru aja disummon pakai Relay Soul sebagai Axis Material. Hal ini dikarenakan monster yang digunakan sebagai Axis Material sudah tidak lagi dianggap sebagai suatu kartu di field, sehingga jika ada efek yang ke-trigger ketika kartu yang bersangkutan meninggalkan field, maka efeknya tidak akan aktif. Di TCG OCG ada beberapa kartu yang punya alternate artwork, dan biasanya alternate artwork diberikan pada kartu-kartu yang populer di anime. Dan kartu apa yang punya alternate artwork paling banyak di Yu-Gi-Oh! TCG OCG? Artwork modifan gara-gara censorship nggak dihitung di sini ya. Mungkin kita berpikir Blue Eyes White Dragon kayaknya yang paling banyak. Kalau kita hitung total, ada 8 artwork di TCG OCG.
Tapi ternyata Dark Magician lebih unggul 1 poin dengan 9 artworknya. Hal ini dikarenakan beberapa saat yang lalu dia baru aja dibikinin artwork barunya yang merupakan kembangan dari artwork versi Yu-Gi-Oh! Bandai OCG. Ada banyak sekali archetype di Yu-Gi-Oh! Puluhan atau bahkan ratusan. Sekarang coba tebak archetype mana yang punya anggota terbesar. Kalau kita search kata hero di pencarian Edo Pro, kita bisa menemukan sekitar 263 hasil. Hal ini wajar karena hero sendiri punya beberapa sub-archetype yang skupnya juga besar. Ada Elemental Hero, Destiny Hero, Evil Hero, Masked Hero, Vision Hero, bahkan Extra Hero. Tapi sayangnya, di Edo Pro ini huruf kapital tidak bisa dijadikan kategori pencarian. Jadinya kartu kayak Oskilo Hero atau archetype heroic ikut nongol di sini. Dan setelah saya hitung secara manual, ternyata total kartu archetype hero beserta supportnya berjumlah 238 kartu. Angka yang masih sangat tinggi, membuatnya menjadi archetype terbesar di Yu-Gi-Oh! Carly Nagisa adalah salah satu karakter di Yu-Gi-Oh! 5Ds yang voice actress-nya pernah digantikan di tengah-tengah produksi pembuatan anime Yu-Gi-Oh! 5Ds. Di serial anime tersebut dari episode 1 sampai kisaran 130-an lah, suara Carly Nagisa diisi oleh Lee Mei Chiang. Sedangkan di episode setelah itu, pengisi suaranya digantikan oleh Aki Kanada. が本当に襲ってくるって噂だけど、占いが最悪でもなんとかするしかないんだから。でもそんな連中相手にチーム 5Ds は勝てるの？ Kelihatan banget ya perbedaannya. Bahkan gara-gara perubahan ini, banyak desas-desus yang berseliweran kalau voice acting Lee Mei Chiang diberhentikan gara-gara dia diisukan terlibat dalam suatu organisasi pengkultusan bernama Rome Sophie Association. Dan kebetulan sekali saat itu organisasi tersebut sedang dalam pemeriksaan polisi Jepang. どうしたの？顔色が悪いわよ。どうしたの？顔色が悪いわよ。お前にチャンスをやる。ただしそれは1ターン。お前にチャンスをやる。ただしそれは1ターン。Yu-Gi-Oh! Duel Links adalah salah satu game mobile Yu-Gi-Oh! Yang paling laris. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Sensor Tower, Yu-Gi-Oh! Duel Links adalah game card battle dengan penjualan terbanyak mencapai 110 juta US dollar hanya pada semester pertama tahun 2021. Bahkan card game pesaingnya seperti Hearthstone dan Magic the Gathering, game spendingnya kalah jauh sama penjualan in-game yang dicapai oleh Yu-Gi-Oh! Duel Links. Meskipun aturan game ini sedikit berbeda dari rule set TCG OCG, justru karena simplisitas game inilah yang kemungkinan menjadi pemicu banyak player kemudian berbondong memainkannya. Kemarin kita udah berburu kartu yang pada karteksnya nggak ada huruf E-nya. Tapi kali ini, ternyata ada 2 kartu juga yang nggak punya huruf A pada karteksnya. Kalau kita berpedoman pada deck search Edo Pro. Siapa sajakah 2 kartu ini? Informasi tingkat tinggi seperti ini harus dihandle secara tuntas ya. Dan setelah saya cari sana-sini, ternyata 2 kartu itu adalah Monk of the Tenyi dan Empress Judge. Empress Judge memang kalau kita hitung karteks lengkapnya, type-nya adalah Warrior. Membuatnya menjadi punya huruf A pada karteksnya. Jadi sedikit pengecualian buat kartu ini. Tapi Monk of the Tenyi adalah kartu yang secara sempurna tidak ada huruf A pada karteksnya. Sebuah prestasi yang sangat membanggakan. Oke teman-teman, jadi itu dia trivia-trivia buat episode ke-6. Semoga informasinya walaupun nggak terlalu bermanfaat bisa diambil manfaatnya buat teman-teman semua. Sekian dari Yu-Gi-Oh! Undercover Indonesia, thank you udah nonton dan I end my turn.